Kadang-kadang saya juga menyesal gitu ya, menyesal setelah saya masuk mualaf nih di Injil sama yang namanya apa? Tapi yang mereka tidak tahu, mereka taunya hanya disalib. Tapi kan kalau menurut dalam Al-Qur'an itu kan diangkat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Saya itu kan dari Kristen Protestan, itu dari lahir kan orang tua. Awalnya itu kan saya tinggal di asrama kan ya. Pada saat itu saya kecil, itu kan suka sekolah minggu. Nah setelah saya dewasa kan pada saat menghadapi waktu SMP dari SD sampai SMP itu suka ada yang namanya penelaahan Alkitab seperti itu ya, setiap malam minggu. Daripada kita main, tapi kita ikut penelaahan Alkitab, jadi pembelajaran lah seperti itu. Dan setelah lulus SMP, saya tuh pindah ke Bandung dari Bogor. Saya masih sekolah Kristen ya, dari Kebonjati. Nah itu kita masih ke gereja dari Sebaot sini kan, dari Bogor. Nah, pindah ke Cimahi, itu juga di Sebaot juga. Nah kami disuruh sekolah kembali, maksudnya untuk belajar untuk dibaptis. Tapi itu di situ saya tidak gitu. Jadi nggak sepenuh hati untuk menerima itu ya. Jadi saya mencari gitu, mana sih yang membuat hati saya damai gitu kan. Nah, saya juga sebelum saya masuk Islam ini, saya juga masuk gereja Katolik, tapi dihalangin oleh pastor, nggak boleh katanya. Setelah itu saya masuk gereja Pantekosta juga saya ikut mengikuti acaranya, tapi saya nggak terima juga hati saya gitu ya. Akhirnya tante saya ngasih buku untuk panduan sholat pada saat itu. Nah setelah itu saya bangun pagi itu. Kan bangun pagi kan berarti saya mendengarkan azan subuh. Nah dengar disitulah saya kok terasanya damai banget gitu kan dengar azan. Sambil saya juga baca-baca tuh buku panduan sholat. Akhirnya selama saya sebelum memutuskan ke KUA untuk mengikrarkan mendapatkan pernyataan saya mualaf atau sebagai muslim, itu saya mempelajari dulu. Jadi saya lakukan sholat sunat, sholat itunya ya, sholat fardunya. Jadi saya secara diam-diam di situ, tidak diketahui oleh orang tua, oleh bapak ya. Nah, pada saat saya semester terakhir kalau nggak salah, bapak datang. Saya lagi sholat asar, ketahuan tuh di situ. Akhirnya bapak membicarakan, ya terserah kamu kalau emang mau memilih agama kamu, tapi jangan, karena kan bapak saya juga gumil ya, guru militer kan. Nah seperti itu. Terus udah gitu bapak tuh tahu juga ternyata di dalam pembelajaran seorang Islam itu juga kan ada 72 mazhab ya, yang beliau tahu golongan. Nah yang saya tahu itu, makanya kamu jangan ikut-ikutan yang lain, coba yang satu aja yang kamu benar-benar lurus katanya gitu. Terus jadi pula jangan memisahkan diri dengan adik-adik, karena walaupun bagaimana adik-adik kamu juga membutuhkan kamu sebagai kakak gitu kan. Nah itu bapak juga terakhir memberikan informasi seperti itu. Pada saat itu saya tuh masuk pesantren, walaupun hanya 6 bulan, usia 24 tahun kalau nggak salah saya masuk pesantren. Itu juga setelah mengikrarkan ke KUA. Makanya seperti itu ya. Saya mau, pokoknya yang setelah saya masuk Islam itu tidak main-main. Jadi saya pelajari itu semuanya. Ya. Saya mau pertanyaan yang tertinggal dulu nih. Saat itu apa yang, kan infonya dibaptis ulang katanya. Iya. Waktu kecil. Saat itu apa yang ibu rasakan menjelang dibaptis ulang? Pokoknya nggak ikut pembelajaran di situ. Jadi ya tidak dibaptis lah. Jadi setiap ada pertemuan saya tidak pernah datang gitu.
Pokoknya yang bikin hati saya galau aja di situ, nggak terima gitu. Jadi saya ingin mencari yang membuat hati saya damai gitu. Seperti itu. Dibaptis tuh disuruh gereja orang tua atau mau langsung? Dari pihak ini gereja, karena kan saya aktif juga di gereja. Gitu. Oke. Ibu cerita setiap ke gereja tidak menemukan ketenangan. Iya. Boleh ceritakan nggak lebih detail perasaan saat itu? Gimana ya? Ya pokoknya setiap ada acara itu saya datang ke gereja tapi nggak ini gitu, nggak hati saya nggak di situ gitu. Kenapa Ibu? Ya nggak ngerti saya juga. Momen pertama kali menemukan tadi ya buku panduan sholat itu gimana ceritanya? Yang tadi ya? Iya. Ceritakan langsung. Itu dikasih sama tante, suruh dipelajari, sama saya dipelajari tuh, sampai saya hafalkan tuh Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas ya. Kok damai banget gitu baca itu ya. Al-Fatihah, pertama kan Al-Fatihah dulu kan. Nah, saya dari Al-Fatihah, dari kuliah Al-Kafirun, terusnya Al-Ikhlas, terusnya Anas. Nah, saya pelajari itu. Tapi alhamdulillah gitu, membuat saya hati damai dan setiap ada ada masalah, ada solusinya gitu. Seperti itu. Terus apa yang paling membuat Ibu penasaran setelah membaca buku itu ayat-ayat itu? Ya saya pelajari semuanya ya. Saya beli saya buku baca. Kebetulan juga nenek saya sudah mulai, kan kakek saya juga meninggal pada saya usia berapa ya, 21 kalau nggak salah. Nenek saya itu mulai ini lagi, mulai aktif kembali tuh, suka baca Quran di rumah kan, terus ikut pengajian. Akhirnya saya dikenalkan tuh dengan Bu Haji Saadah kalau nggak salah, Sadia apa Sada lupa waktu itu. Akhirnya melalui perantara beliau, saya disuruh ke pesantren di daerah Cibiru. Nah di situ saya dipelajari tuh, mempelajari, maksudnya gini loh, ke orang lain diajarkan dari alif batasa gitu kan, dari awal ikro gitu, tapi saya enggak, karena saya pada saat itu sudah usia 24 tahun, katanya udah waktunya balik lah gitu untuk menuju ke rumah tangga. Jadi diajarkanlah untuk surat-surat dalam rumah tangga di situ, yang bikin saya tertarik lagi di situ ya. Oh, jadi ternyata dalam rumah tangga juga ada bacaannya gitu kan, sampai mendetail begini gitu kan, yang membuat saya ini. Tapi akhirnya saya di situ hanya 6 bulan di pesantren tersebut. Tapi alhamdulillah lah saya mendapatkan ilmunya walaupun hanya sedikit gitu di situ. Jadi yang makin memperkuat iman saya kembali gitu di situ. Saat itu Ibu ragu tentang Isa ya. Dalam Islam disebut Nabi, di Kristen Tuhan. Bagaimana proses Ibu menggali kebenaran tentang itu? Ya saya baca di Quran itu ya, ada tafsirnya kan. Ternyata kan kebanyakan kan orang membicarakannya masalah Maryam. Kan kalau Katolik kan yang dipujanya kan Maryam. Kalau di ini kan anaknya Isa Al-Masih. Nah, itu yang saya baca di situ ternyata suci ya, tanpa ada perkawinan kan. Ternyata itu karena Rohul Kudus katanya yang masuk ke dalam diri Maryam. Itu kan anaknya Ali Imran ya kalau nggak salah. Nah itu saya tahu situ. Nah itu Isa itu mempunyai sahabat 12 orang juga sama dengan di Injil. Sama yang namanya tapi yang mereka tidak tahu, mereka taunya hanya disalib. Tapi kan kalau menurut dalam Al-Quran itu kan diangkat kan, jadi ditolonglah sama Allah kan. Ternyata yang yang pembelotnya atau yang itunya sama juga, Yudas Iskariot itu ya. Jadi saya juga ternyata lengkapnya ada di Quran gitu semua. Nah sekarang juga setelah saya masuk mualaf nih pertemuan Dede ini, Dede doa dompet doa ya. Nah saya tuh semangat kembali untuk baca Quran tuh setiap malam habis sholat wajib saya baca walaupun hanya 2 lembar akhirnya selesai. Nah di situ tafsirnya tuh kehidupan ternyata ada di situ.
kadang-kadang saya juga menyesal gitu ya, menyesal kenapa nggak dari dulu gitu saya membaca Quran tersebutnya. Ternyata pedoman hidup tuh ada di situ semua gitu kan, dari masalah ahli warisnya, ada masalah kehidupan gitu kan, masalah pokoknya kegiatan kehidupan tuh adalah di situ pedomannya. Nah itu yang saya sesalkan gitu, kenapa nggak dari dulu saya mendalami gitu kan. Yang saya sangat salut lagi, saya kan ikut pengajian diundang nih, ada pembicaranya Angelina Sondah tuh. Nah Angelina Sondah itu kan seorang Kristen juga kan, ternyata hafal betul itu surat-surat yang dia baca tuh selama di penjara itu, ternyata membuat dia pinter gitu ya, di kepala lah itu nomor surat-suratnya itu kan, dengan kehidupan yang ini dia buka seperti itu. Saya saya menangis juga, beliau baru masuk Islam, kenapa saya nggak dari dulu gitu kan. Nah itu aja, karena emang saya masuk Islam dulu hanya ikut pengajian doang, nggak ada ikut perkumpulan seperti itu gitu. Seperti yang sekarang yang diadakan, saya diundang seperti ini ya, pertemuan di Mu'alaf ini, ada persatuannya gitu kan. Nah saya nggak tahu kalau itu, ternyata kan sudah lama, tapi emang baru tahun 2021 katanya ada kegiatan dompet doa ini, kegiatan perkumpulan Sudah lama, tapi mungkin Ibu baru tahu. Ya betul, saya baru tahu gitu. Apa yang paling membingungkan Ibu waktu itu tentang persekutuan, Bu? Ya bingung aja, karena kan gini, kan Allah menciptakan semua ini alam ya, semuanya itu kan kalau bukan Allah yang yang menciptakan, tidak mungkin lah terjadi gitu seperti ini. Tapi kenapa Nabi Isa dinyatakan Tuhan gitu kan, anak Allah gitu kan tidak masuk akal di situ seperti itu. Sedangkan beliau Nabi Isa ini kan sama seperti kita manusia bisa, hanya karena pilihan sebagai orang yang disucikan lah gitu, seperti itu. Ya itu karena hidayahnya beliau, ya sama dengan Nabi Muhammad SAW juga kan, karena kan pelengkap Nabi Muhammad itu, tidak ada lagi Nabi kan setelah Nabi Muhammad. Ya itulah perjalanan dari Nabi Ibrahim kan, dari Nabi Nuh seperti itu, ya saya pelajari seperti itu gitu. Apakah Ibu sempat berdiskusi dengan teman, keluarga, atau pendeta tentang hal ini? Kalau masalah pendeta, pada saat itu karena bapak saya kan waktu itu kan sebagai ini ya, ketua. Kalau misalnya di Islam sih ketua DKM lah ya, di asrama tuh. Kan bangun gereja kecil kan, kafel namanya. Nah itu pernah ada dari gereja, bapak saya dengan mereka itu 4 orang datang ke rumah, berbicara, berdiskusi dengan saya. Akhirnya saya jawab dengan sejelas-jelasnya ya, katanya apakah masuk Islam itu karena pacar, apa karena nenek gitu kan. Saya jawab karena diri saya sendiri, karena orang teologi kan, orang pendeta itu kan dari ini ya, sarjana agama kan. Sekolah teologi. Iya, sekolah teologi itu. Mereka menjawab, oh ini udah nggak bisa, ini katanya nggak bisa untuk diangkat kembali, maksudnya diambil kembali, diajak kembali gitu, karena itu sih udah jalannya dia dengan ininya katanya. Setelah saya menjawab itu, apa yang ditanyakan? Masih ingat nggak pendeta itu nanya apa, diskusi apa? Iya, kenapa kamu masuk Islam katanya, kenapa kamu berkeluar dari orang tua seperti itu ya. Karena saya juga untuk melakukan ibadah ini juga saya nggak ini gitu kan, nggak masuk di hati akal saya gitu kan. Saya nggak terima seperti itu gitu. Karena apa? Percuma kan kalau misalnya saya ibadah tapi pikiran saya kemana-mana atau saya gitu kan. Tapi kalau misalnya ini kan, kalau saya seorang muslim, saya benar-benar gitu kan, saya melakukan sholat 5 waktu, saya lakukan sholat-sholat yang lain kan. Kalau kita ingin punya hajat atau apa, saya bicara seperti itu kan.
Nah itu aja yang saya jawab. Akhirnya ya beliau udah tidak bisa lagi menanyakan saya, udah nggak panjang lebar. Pokoknya yang saya rasakan itu ya rasa kedamaian yang saya cari seperti itu. Kok mereka bisa gitu kan? Maksudnya dalam kehidupan Muslim itu, kehidupan seorang Muslim tuh apa ya? Enaklah dilihatnya gitu, kekeluargaannya maupun ya sama sih sebenarnya ya, sebagai seorang Kristen juga mereka juga kuat ya ininya, persaudaraannya gitu. Tapi nggak tahu kenapa hati saya malah ininya sebagai seorang Muslim gitu. Condongnya. Iya, condongnya itu aja. Apa hal yang paling Ibu syukuri setelah menjadi seorang Muslim? Ya, alhamdulillah lah. Karena ternyata kan yang syukur banget ya sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah, karena yang kejar kan hari akhirnya ya, bukan hanya di dunia aja kan, seperti itu. Ternyata kan setelah kita baca, kalau apalagi kita sebagai murid Nabi Muhammad SAW kan nanti suatu saat kita di akhir zaman itu atau di padang mahsyar itu kan akan bertemu beliau seperti itu. Nah itulah yang setelah menjadi Muslim, apa tantangan apa tantangan terbesarnya, Bu? Banyak banget. Apa? Banyak banget. Karena ya awal saya jadi Muslim juga kan ya, karena kan nenek saya itu kan ya alhamdulillah lah ya berkecukupan seperti itu. Terus om saya bilang begini, kamu mau masuk Islam karena ingin warisan, katanya seperti itu. Itu udah tersebar lah gitu ya. Tapi saya hanya ini aja lah, saya telan aja gitu. Ya alhamdulillah, saya hanya mengucapkan alhamdulillah seperti itu aja. Dan sekarang juga saya punya suami udah meninggal kan tahun 2021. Nah ini sertifikat rumah juga diambil sama kakak ipar. Jadi saya tidak punya tempat tinggal sebenarnya. Segitu. Ya dirasakan seperti itu. Tapi saya punya amanah juga dengan suami. Kalau kamu belum punya rumah, ini rumah jangan dijual, katanya gitu. Seperti itu amanahnya. Ya saya selalu ingat aja di situ. Jadi yang membuat saya kuat, mungkin Allah ini ujian dari Allah, itu aja. Yang selalu saya ingat. Setelah menjadi Muslim, apakah benar-benar sudah menemukan ketenangan yang dulu Ibu cari? Alhamdulillah. Walaupun ada ya bicara dari orang tua ya untuk seperti mengajak lah dari kata-katanya ya, walaupun tidak mengajak tapi ada lah untuk mengajak, tapi saya nggak ini. Ngajak gimana? Ya ngajak kembali ke Kristen. Gitu, gimana? Iya, pokoknya dalam hal pembicaraan di rumah tuh kadang-kadang ada aja yang ke situ gitu ya. Tapi alhamdulillah saya tetaplah pendirian saya gitu. Saya tidak mau mempermainkan agama kan, karena saya udah menemukan di sini gitu. Sekarang kegiatan Ibu apa? Sehari-hari apa ya, nganggur. Karena usia udah 60 tahun ya, mau 61. Ya apalagi yang harus saya kerjakan, orang kerja di luar nggak akan mungkin gitu. Paling saya kalau misalnya saya melihat seseorang sakit ya, saya suka ingin ingin menyembuhkan, itu aja. Pakai alat apa? Ada, kalau dulu sih saya punya alat terapi, tapi udah nggak ada ya karena kebakar ya. Akhirnya saya pakai hama jari sekarang yang saya ini. Topung, betul tuh, udah kenal sama topung. Nah itu, ya awalnya karena saya juga kena diabetes ya, di topung, alhamdulillah gitu, ada jalan keluar. Akhirnya kenapa saya kalau saya masih panjang umur, saya ingin bantu orang, banyak orang gitu. Karena pada saat saya juga di Keling juga itu kan saya banyak bantu orang ya. Ya kerasanya alhamdulillah gitu, setelah suami nggak ada,
adalah gitu melalui Allah. Sebenarnya kita tidak disangka-sangka ya, rezeki itu kan nggak ngerti gitu. Itu aja. Berarti sekarang bantu lewat topung itu? Iya, lewat topung. Jadi kenalan-kenalan aja ya Bu? Iya, kenal tetangga atau siapa gitu. Karena kan emang kegiatan kader juga masih ya. Maksudnya kader bukan ini ya, pertemuan gitu. Pertemuan setiap sebulan sekali ada dengan kader teman-teman satu kota Bogor gitu. Terus kalau kajian-kajian sekarang di mana aja Ibu ikut? Saya paling depan di belakang rumah itu ya, setiap hari Rebo dengan Kamis. Terus kadang kalau biasanya biasa Jumat, tapi karena sekarang suka ada yang minta tolong, jadi tidak sekarang gitu. Terus tapi yang sudah pasti kan hari Selasa itu ya, mualaf itu yang di Masjid IPB itu, alumni IPB. Nah, terus kalau hari Sabtunya di Masjid Raya, yaitu MCIP itu dengan Kojimi itu. Saya juga baru 3 kali pertemuan itu juga. Ya, ingin memperdalam semuanya, ingin lancar gitu. Alhamdulillah. Kalau anak-anak? Anak saya 1. Dia juga dari lulusan pesantren sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah gitu. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah nggak ada tanggungan kecuali menanggung diri sendiri ya? Iya, betul. Ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya Bu semua. Amin. Ya, alhamdulillah sih anak saya juga udah mulai kerja. Sudah ingatlah setiap kalau saya bicara atau kita ya saling ini aja curhat berdua gitu. Anak-anak Perempuan. Oh, perempuan. Mm-mm. Sudah berkeluarga Bu? Belum. Usia? 23. Oh, 23. 23 tahun. Jika ada yang sedang mencari kebenaran seperti Ibu dulu, apa pesan Ibu untuk mereka Bu? Jangan ragu. Itu aja, jangan ragu. Karena apa? Pelajarilah dengan dengan benar. Pelajari dengan dalam gitulah. Jangan setengah-setengah karena kan banyak juga teman saya ya udah masuk Islam, masuk lagi Kristen seperti itu. Oh, iya. Ada kayak gitu. Bisa ceritain nggak gimana? Nggak gimana ya, saya juga nggak ngerti kan. Nggak bisa kan untuk memaksa kan. Kan Islam ini juga, kita masuk Islam juga kan tidak dipaksa kan, tidak ada pemaksaan. Ya itu seperti itu gitu. Banyak Pak, ada yang hanya karena nikah sama orang Kristen masuk Islam dulu, ternyata udah nikah mah masuk Kristen kembali, ada seperti itu. Teman Ibu itu ada? Ada seperti itu. Setelah jadi seorang Muslim nih Bu, insya Allah istiqomahkan. Apa doa yang selalu Ibu panjatkan sekarang? Doanya, ya yang selama ini ya mungkin saya selalu berdoa Allah memberikan jalan yang terbaik untuk hidup saya. Terus anak saya juga yang sudah masuk pesantren gitu ya, diamalkanlah ininya gitu kan. Jadi jangan terbawa-bawa sama teman-teman yang lain. Karena saya juga suka bicara sama anak saya. Kalau sebagai Islam yang baik. Tapi kadang-kadang malah anak saya yang memberikan jalan, mah jangan seperti itu katanya. Kalau misalnya ngaji sholat juga kan, ayo sholat gitu kan, katanya nggak boleh, harus dengan ini kan. Ya kita ya membimbing anak juga harus dengan kasih sayang. Ternyata Nabi Muhammad SAW kan membimbing dengan kasih sayang. Beliau sangat ini sekali Bang, banyaklah ceritanya lah seperti itu gitu ya. Kalau kita mau mempelajari, jadi gimana ya? Alhamdulillah lah pokoknya Islam itu yang terbaik, agama yang terakhir, dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi pelengkap terakhir seperti itu. Jadi jangan ragu, itu aja. Kalau pesan-pesan bagi umat Islam pada umumnya Bu, apa Bu? Ya, jangan Islam KTP. Banyak itu kan yang Islam KTP, saya juga tahu gitu. Karena apa? Mereka hanya mengakui Islam, tapi yang sehari-harinya dia tidak jalankan.
Makanya sangat disayangkan banget gitu. Banyak Pak, waktunya kita aja mereka masih senang-senang ngobrol seperti itu kan, yang saya tahu gitu. Tapi kalau emang lingkungan saya pengajian, nggak mungkin lah seperti itu. Ya itu yang membuat saya kuat lah seperti itu ya. Islam itu indah. Ada hadiah dari Ngaji Cerdas Bu, namanya Sultan Parfum. Oh gitu. Itu parfum untuk sholat. Oh. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Ya gitu. Insya Allah parfumnya buat laki-laki dan perempuan, tapi kalau untuk perempuan untuk di rumah saja Bu, untuk Iya, sholat ya. betul. Tapi ini juga buat sahabat Ngaji Cerdas yang mau parfum itu, buat laki-laki khususnya buat sholat, tadi buat ke majelis ilmu itu bisa dipakai Bu. Oh gitu. Ke majelis ilmu bisa dipakai. Kemudian untuk berduaan sama pasangan juga bisa, karena di dalamnya ada 4 varian Bu. Ada varian wangi raudo, hajar aswad, kasturi, dan 2000 bunga. Ya, Jadi tinggal pilih yang mana gitu ya wangi-wangian. Insya Allah di situ juga ada tuntunan untuk memakai 10 cara pakai menggunakan parfum itu untuk apa aja. Oh gitu. Insya Allah karena dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah ya, wangi-wangian, maka kita memberikan solusi yang namanya Sultan Parfum. Insya Allah keuntungannya untuk kebutuhan dakwah di Ngaji Cerdas Bu. Oh gitu. Untuk operasional, untuk kebutuhan-kebutuhan dakwah Ngaji Cerdas, sebagian keuntungannya Insya Allah. Nah ini kita hadiahkan untuk Bu Vera. Oh ya, makasih. Mudah-mudahan bisa menemani nanti ketika ngaji ya. Amin. Di majelis ilmu kan boleh wangi-wangian atau di di rumah juga boleh. Ada 4 varian. Dan ada tasbih juga di situ. Oh gitu. Ada tasbih mau berzikir, di dalamnya ada tasbih. Kemudian ada buku zikirnya juga. Buku zikir pagi dan petang di situ. Oh iya. Jadi Al-Masurat. Ya di situ ada. Jadi buku saku. Oh buku saku. Oh iya. Ya, mudah-mudahan berkah ya Bu. Amin. Dan mudah-mudahan kisah Ibu menjadi banyak hikmah yang bisa diambil. Kemudian menjadi kisah inspiratif dan menjadi amal jariah. Amin. Amin. Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma raudoh. Parfum dengan aroma hajar aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih.
di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.